Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 17 Juli 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34 dilanjutkan bab 11 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini Senin tanggal 17. Wah, persis 17 bulan 7. Romo Widi berulang tahun Bapak Gereja yang ke-70. Wah, mantap. Happy sweet 70, bukan 17. Kita doakan semoga Romo Widi senantiasa dianugerahkan oleh Allah rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan sukacita dalam pelayanan. Ada sebuah nyanyian anak-anak yang bisa membakar semangat dengan mengatakan begini, "Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang, kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten." Maka di setiap toko-toko mainan anak selalu ada mainan pedang-pedangan. Dan tiap-tiap orang tua biasanya galau kalau mau membelikan anak-anak mainan ini. Karena biasanya buat pukul-pukul adiknya. Makanya orang tua kalau mau membelikan mainan ini selalu berpesan kepada anaknya, "Ingat, nggak boleh buat pukul-pukul adik ya." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini kerap disalahpahami. Banyak orang menuding bahwa Yesus datang untuk membawa kekacauan dan kekerasan. Sebagaimana firman hari ini yang mengatakan, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Apakah sungguh kedatangan Yesus membawa pedang, membawa perang dan kekerasan? Lantas, bagaimana dengan gelar dirinya sebagai Raja Shalom, Raja Damai? Bukankah ini sesuatu yang kontradiktif?
Tentu kita tidak bisa memahami firman Tuhan ini hanya secara letterlex atau hurufiah saja. Maksud sabda Tuhan hari ini bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai melainkan pedang, merupakan sebuah analogi atau perumpamaan bahwa sebagai pengikut Kristus kita akan dihadapkan dengan pedang-pedang kehidupan, yakni beragam penolakan, pertentangan, dan pertikaian. Seperti pedang yang mengoyak membawa perpecahan karena iman akan Kristus. Karena konteksnya begini, kala itu berhadapan dengan tradisi keyahudian yang sangat kuat. Ketika ada anggota keluarga yang pindah haluan dan memilih jalan lain untuk mengikuti Yesus, mereka akan berselisih paham dengan keluarga besarnya dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang lain, sehingga mereka harus menanggung derita, disingkirkan, dikucilkan dari tengah-tengah keluarga mereka. Inilah makna bahwa kedatangan Yesus bisa menjadi pedang di tengah keluarga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa mengikuti Kristus tidaklah mudah, sebab kita dituntut untuk setia dan siap menghadapi pedang-pedang kehidupan. Namun janganlah cemas, sebab buah dari kesetiaan mengikuti Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semoga nyanyian rohani ini memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tetaplah setia sebagai pengikut Kristus, sebab sekali Katolik tetap untuk selamanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.